Halo teman-teman saya. Salam satu hobi, salam budidaya. Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman saya, di belakang saya ada bahan bonsai untuk amplas putih ya. Ada 3 bahan. Ini dulu dari turun cangkok sejempol tangan. Kira-kira usia sudah sekitar 1 tahun. Sudah sebesar ini. Nah, ini tidak saya lakukan proses program akar. Saya biarkan begitu saja, saya tanam di lahan. Sudah tinggi mencapai hampir 4 meter, nyampe los bujuk atas. Dengan sebesar batang ini. Posisi kondisi subur ya. Ini saya mau lakukan proses ekstrim untuk saya lakukan mau program ulang untuk pecah. Sistem pecah. Nah, seperti apa? Nanti saya terinspirasi dari teman senior saya, Mas Tugino, Pak Tugino yang di Gombang, Klaten. Teringat inspirasi beliau, banyak sekali program akar teknik beliau untuk jenis Ficus dia yang banyak ya. Dia orang lama ya di putaran Klaten. Saya mau mencoba untuk proses seperti beliau. Saya sudah terapkan di bahan bonsai Kinmeng ya, dan berhasil. Ini saya mau terapkan untuk di amplas putih. Oke, kita langsung saja ya untuk seperti apa nanti. Mudah-mudahan menginspirasi kita semangat belajar di lahan, dan nanti kita akan tahu untuk hasil akhirnya seperti apa. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya ya. Oke, sebelum kita melakukan apa yang nanti saya mau praktekkan di lahan, kita lihat kondisi atas ya. Posisi daun subur, los, tanpa ada yang dicangkok. Saya mau lakukan proses ini. Ini posisi akarnya tanpa terprogram dari semenjak tanam. Saya mau program ulang. Ada 3 mungkin yang di ujung sana, paling pinggir, mungkin ada pembenahan aja, akarnya sudah menata sendiri. Ini dulu tidak saya kasih tataan ya. Cuman saya biarkan begitu saja, tanam begitu saja dari turun cangkok, tanam polybag, kemudian saya tanam di lahan ground. Saya mau coba membongkar dulu untuk ringnya ini, nanti saya mau ganti pakai karpet. Ini tingginya paling nanti karpetnya 20 ya. Oke, langsung saja. Ini nanti seperti apa proses-prosesnya. Mudah-mudahan untuk teman-teman bermanfaat ya. Ini saya bilang untuk program seperti yang saya mau lakukan aman ya. Tekniknya teknik aman. Ya, ini sudah saya lakukan untuk pembongkaran. Langkah pertama, jangan terlalu mepet ya untuk penggergajian. Kita agak naik sedikit biar tidak memutus akar-akar yang ngasih nutrisi ke atas. Saya ambil agak sekian. Kita gergaji memutar ya keseluruhan. Kena tulangnya sedikit tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu dalam-dalam ya. Oke, sudah saya lakukan. Saya gergaji atas bawah tapi tipis saja. Sudah saya kupas kulitnya. Untuk berikutnya, setelah dikupas tadi, ini sudah saya kambiumnya sudah saya bersihkan pakai karter. Kita agak kasih dalam sedikit ya, tambah penggergajian. Yang penting hati-hati jangan sampai putus. Kita bisa kira-kira setengah senti untuk penggergajian ulang yang di posisi di atas ya. Ini yang perlu kita perlu berhati-hati lagi ya untuk kita melakukan pecah. Nah, ini perlu sangat telaten karena ini sangat beresiko sekali pada bahan ini, nanti ending pecahnya seperti apa. Saya akan mau lakukan untuk pembagian dulu sebelum melakukan pecah. Mau dibagi menjadi berapa? Oke, sudah saya lakukan ya pembagian. Saya pahat dalam sekali nih tadi. Ini saya pakai bahat yang V. Saya ambil as tengah begini. Oke teman-teman, inilah saat momen
dimana kita mau melakukan untuk pecah ini. Kita perlu hati-hati dan telaten untuk melakukan ini. Saya pakai pahat V tadi fungsinya biar kita enak ya kalau mahat ini dari samping. Kita ikut sertakan sedikit tulang. Masih kurang tinggi sepertinya, kurang tinggi sedikit. Saya kasih naikkan sedikit lagi. Ya, sepertinya cukup. Kita coba dari yang sebelah kirinya ya. Usahakan untuk pengambilan dari bawah ya, jangan langsung di atas. Oke, sudah saya lakukan. Untuk tahap berikutnya kita rapikan untuk bekas pecahan ini ya. Saya sederhana pakai karter seluruh ya, untuk samping sama yang di bawah. Oke. Untuk berikutnya saya akan mau lakukan, jelas ya, ini putih-putih pasti jamur. Kita perlu lakukan penyikatan untuk membuka pori-pori biar akar nanti tidak terganggu oleh jamur. Sampai atas enggak apa-apa, kira-kira setengah meter enggak apa-apa dari atas. Oke teman-teman, sudah selesai saya lakukan penyikatan untuk jamur biar terbuka pori-pori. Ini sudah saya pasang dinding karpet. Satu lagi untuk teman-teman, untuk pemecahan tadi ya perlu kita perhatikan. Biasanya kulit sendiri ya, jangan nyampe kulit lepas dari pada tulangnya ya. Seperti ini kulitnya tidak lepas ya, jangan nyampe lepas sendiri, jadi kulitnya masih ikut ya. Maaf, untuk batang-batangnya ini kita ikut sertakan sedikit untuk pecah, jangan nyampe terpisah, jadi masih menjadi satu sama tulang tengahnya ya. Tulang tengahnya kita ikut sertakan sedikit, ini terlihat ya, kulitnya tidak pisah daripada tulang, daripada batang pohon ini. Dan saya lakukan pemasangan ring. Untuk media tanam saya pakai full pasir ladu kali nanti. Sekian untuk tahap yang di atas, untuk biar cepat merangsang pertumbuhan akar, saya mau lakukan pakai yang media bagus. Untuk yang atas sekian, yang di sini ke bawah pasir full, terus yang full ya, tidak usah pakai pupuk kandang fermentasi, pakai pasir full. Terus yang di sini ke atas saya mau pakai yang bagus biar merangsang akar cepat keluar. Saya mau pakai pasir ladu kali, terus sekam bakar sama kokopit untuk campuran 1:1:1 untuk yang di atas sekian. Oke, saya mau langsung lakukan untuk penimbunan. Sudah saya kasih untuk media tanam, saya pakai pasir full ladu kali ya. Ini sudah saya kasih pengganjal agar terbuka pakai genteng sederhana. Saya agak sedikit gundukkan naik, terus saya kasih alas untuk ini pakai pecahan genteng ya. Oke, untuk langkah berikutnya saya akan mau melakukan pemasangan plastik ya. Saya sederhana pakai plastik seperti ini untuk alas nanti biar akar tidak turun
langsung ya, bisa menyebar ke samping. Agak naik sedikit tidak apa-apa untuk ini pemberian plastiknya. Saya akan coba ikat pakai kawat kunci ya. Oke teman-teman, ini langkah terakhir ya. Plastik tadi nyampe di atas ini ya. Nah, usahakan kalau bisa untuk penimbunan nanti jangan melebihi dari penutup plastik ini ya. Karena apa? Biar tulang tengah tidak terkena media ya. Kalau bisa, kalau diusahakan kalau bisa ya. Tapi alangkah bagusnya gitu ya. Jadi untuk tulang tengah tidak terkena media, aman dari jamur. Ini saya pakai media yang paling super biar cepat untuk penumbuhan akar-akar yang saya mau inginkan. Oke, alhamdulillah selesai hari ini. Cuaca juga mendukung, cerah. Sudah saya lakukan penimbunan yang terakhir pakai media yang sangat bagus ya bagi saya sendiri. Ini karena saya pernah proses-proses seperti ini. Untuk ending akhir penutupan media pakai yang bagus biar cepat akar keluar. Sudah saya kasih tambah ring lagi, nanti untuk teman-teman bisa terus disimak ya. Video ini saya akan selalu update untuk teman-teman perkembangannya seperti apa. Kalau teman-teman nanti masih ragu untuk mencoba, nanti ini bisa jadi contoh untuk teman-teman. Saya akan lakukan terus update untuk bahan ini, nanti perkembangannya seperti apa. Ini nanti seandainya posisi cuaca panas terus menerus, mungkin akan saya pakai kain ya. Kain saya tutup sekian, saya turunkan ke bawah, saya kasih basah air biar kelembapan daripada pecah ini terjaga ya, terjaga kelembapannya. Tapi kita lihat sikon juga, kalau mau kasih untuk kain yang dibasahi, sikonnya terlalu ekstrim enggak, panas enggak. Kalau terlalu ekstrim mungkin saya akan lakukan penutupan kain, kalau enggak mungkin enggak juga. Oke, dari kami di channel Bisnis Gembong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi kita tetap semangat berkarya di lahan ground dan mau mencoba. Cukup sekian dulu dari kami. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.